Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah tips dari dokter ya terkait bagi penderita MAH agar aman menjalani puasa Ramadan ya, sobat sekalian. Jadi memang bagi penderita MAH itu bagi mereka yang tidak terbiasa berpuasa ya dan kadang itu merasa berat gitu ya. Makanya memang dianjurkan sebelum menjalankan puasa wajib yaitu puasa Ramadan ini harus ada latihan sebelumnya ya, misalnya puasa sunnah ya, mengatur pola makan dalam hal itu ataupun kalaupun tidak latihan puasa sunnah pun berapa hari sebelum puasa itu memang harus dilatih supaya lambung ini tidak kaget gitu ya. Lambung ini tidak kaget. Tapi memang kalau segi kesehatan ya dengan adanya puasa ini justru apa namanya lambung itu lebih sehat karena lambung ketika beristirahat itu tidak bekerja keras untuk mencerna makanan. Tapi sobat sekalian, ini ada tips dari dokter ya bagi penderita MAH itu memang perlu cermat dalam mengatur pola makan ya agar aman menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan ya. Pasalnya orang dengan gangguan lambung seperti MA itu kerap bermasalah saat perut kosong ya. Nah, bagaimana selanjutnya agar aman menjalani puasa? Ini ada tips dari dokter spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Bonita Effendi ya. Beliau menyarankan beberapa hal yang bisa dilakukan pasien, salah satunya adalah berbuka puasa dengan porsi kecil terlebih dahulu gitu ya, atau kalau kita bisa ya kenal yaitu takjil ya, takjil yaitu ya apa namanya konsumsi makanan pembuka saat berbuka puasa itu tidak perlu berat ya. Ya, let's say kita bisa mulai dengan hal yang ringan, misalnya kurma gitu ya, kemudian satu teguk air ya, karena sebaik-baik kalau kita apa namanya merujuk pada hadis Nabi ya sebaik-baik berbuka adalah kurma, sebaik-baik sahur adalah kurma. Jadi kurma ini selain uh, komposisi yang lengkap dalam satu butir kurma yaitu ada karbohidrat ya, kemudian protein ya, kemudian glukosa itu yang cepat menimbulkan rasa kenyang dan itu yang sangat dianjurkan ya. Kita buka puasa yang sedikit dengan menu kecil dengan seteguk air ya itu insya Allah akan tidak memberatkan bagi para penderita MAH. Sebaliknya, ya hal yang lain yang juga sebaiknya dijalani yaitu memberikan jeda antara waktu makan dan waktu tidur gitu ya. Karena minimal 2 jam untuk mencegah risiko naiknya asam lambung yang dapat menyebabkan reflux gastroesophageal ya. Jadi harus ada jeda waktu antara makan dan tidur supaya tidak ada apa namanya risiko naiknya asam lambung ya reflux gastroesophageal, yakni gangguan pencernaan kronis apabila asam dari perut mengalir kembali ke esofagus atau kerongkongan ya. Pasien tidak disarankan melewatkan sahur. Nah, ini setelah ada jeda memang setelah itu sahur ya. Bagaimana tetap harus makan jangan sampai skip sahur ya. Sebaiknya mengkonsumsi karbohidrat kompleks agar dicerna tubuh lebih lambat sehingga pasien tidak mudah lapar ya. Kemudian yang juga perlu adalah pasien juga perlu menghindari makanan yang meningkatkan asam lambung seperti coklat, kopi, hindari makanan yang berlemak atau gorengan serta makanan asam dan pedas ya. Artinya memang dalam hal konsumsi makanan yang pertama harus jangan makanan yang berat dulu, kemudian kalau kemudian dari segi makanan sendiri juga harus dijaga jangan hal yang apa namanya merangsang lambung itu bekerja keras misalnya pedas ya, manis ya, kemudian asam dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana untuk menjaga hidrasi adalah tetap minum air putih 8 gelas ya. Bisa dengan formasi 242 ya, 2 gelas pada saat buka, 4 itu diselingi pada saat makan dan 2 gelas pada saat sahur gitu ya. Nah, hal lain yang tak kalah penting menurut Bonita ya, dokter spesialis dari UI itu adalah berkonsultasi langsung dengan dokter ya.
Kondisi pasien akan dilihat untuk menilai kemampuan tubuh untuk memastikan mungkin atau tidaknya pasien menunaikan kewajiban ibadah puasa. Jadi kita bisa menilai gitu ya sendiri, tetapi kita juga harus konsultasi dokter kalaupun kondisi kita itu tidak begitu pasti eh, bisa menjalankan ibadah puasa. Tapi memang itu tergantung dari kondisi eh, masing-masing pasien gitu ya. Nah, puasa kemudian juga seiring berkurangnya asupan lemak maka akan menurunkan asupan kolesterol. Nantinya diharapkan parameter pemeriksaan penunjang akan mengalami perbaikan seperti kolesterol total, trigliserida, LDL, asam urat, bahkan kadar glukosa darah. Jadi akan diperiksa hal-hal seperti ini ya supaya benar-benar tahu kondisi dan kita bisa siap atau tidak menjalankan ibadah puasa ya. Asalkan dilakukan dengan pemilihan makanan dan minuman yang tepat dan tidak menerapkan kebiasaan makan balas dendam dalam porsi besar saat berbuka puasa dan sahur ya. Jadi memang sobat sekalian ketika kita kebiasaan sudah kondisi lapar ya, kita tetap harus mengingat bahwasanya kondisi kita ya sebagai penderita MAH tidak boleh langsung balas dendam ya. Apa yang kelihatan di depan mata itu langsung disantap tanpa memperhatikan kondisi MAH atau lambung kita yang kemungkinan ya tidak bisa beradaptasi kalau langsung makan makanan yang berat gitu ya. Jadi porsi makan itu harus diatur, jangan sampai pakai kebiasaan makan balas dendam ya. Jadi memang sobat sekalian ya, kondisi kesehatan sekarang yang tidak menentu itu menuntut kita untuk selalu menjaga kesehatan secara rutin gitu ya. Selain untuk terus berkonsultasi dengan dokter ya, kita juga saya sarankan untuk mengkonsumsi produk kesehatan yaitu propolis gitu ya. Dari propolis ini memang saya terus rekomendasikan karena manfaatnya yang luar biasa gitu ya. Tidak hanya untuk masalah mah lambung ya, tetapi itu juga hampir semua permasalahan kesehatan tubuh kita itu perlu adanya propolis ya. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rukia. Nah, ini produknya ya. Jadi ini ada produk kesehatan propolis ya. Bukan propolis biasa ya yang bisa kita temui di pasar ataupun pasaran ya, tetapi ini adalah mempunyai banyak sekali kelebihan ya, banyak sekali perbedaan dan ini adalah produk premium ya. Karena salah satunya adalah adanya teknologi nano gitu ya. Apa itu teknologi nano? Teknologi nano adalah teknologi yang dapat mempercepat penyerapan dan kelarutan dalam tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Nah, ini bisa diaplikasikan kepada mereka penderita MAH gitu ya. Kita bisa konsumsi pada saat sahur ataupun berbuka, kemudian diselingi dengan makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang gitu ya. Kemudian kelebihan lain dari TPR ini selain teknologi nano adalah juga adanya ruqyah ya, metode kesehatan yang sangat dianjurkan yaitu ruqyah yang sudah ada dalam TPR ini gitu ya. Kemudian manfaatnya apa saja TPR ini selain mengatasi MAH ya, ada banyak ya, karena ini adalah produk kesehatan sabu jagat yang mampu mengatasi segala macam penyakit. Apa saja itu, misalnya penyakit non medis, kemudian kolesterol ya, asam urat ya, untuk pemulihan ya, untuk diabetes, stroke ya, luka ringan, batuk pilek, tumor ya. Kemudian untuk MAH itu sendiri, kanker, kolesterol, ginjal, amandel, ya, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Dan ini ada benar-benar produk sabu jagat yang sudah banyak sekali testimoni dari para konsumen yang merasakan manfaat yang luar biasa dari TPR. Kemudian saya juga merekomendasikan yang ini, yang varian selanjutnya yaitu yang biru ya. Yang ini adalah khusus namanya TPR Brain, Turkish Propolis Ruqyah Brain, yang mempunyai manfaat untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja. Kemudian dapat meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening ya. Kemudian juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja dan sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran ya. Keunggulan lain dari TPR ini adalah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association atau Asosiasi Pengusaha Nano Internasional.
Kemudian cara penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR atau Turkish Prophylactic Ruqyah ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh itu 70 kilo, berarti 7 tetes dan dikonsumsi 2 kali, pagi dan malam. Untuk terapi berat, misalnya untuk kolesterol, asam urat, termasuk juga mah, bahasan kita kali ini itu bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam, gitu ya. Kami juga membuka peluang bisnis ya, bagi Anda yang ingin berbisnis atau berjualan TPR ini bisa bergabung di komunitas Covapreneur dengan minimal pembelian 3 ya, Anda sudah dapat mendapatkan bimbingan bisnis full lengkap ya. Jadi Anda bisa mencoba satu dulu untuk diri sendiri, kalaupun cocok itu bisa dijadikan bisnis ataupun jualan ya, yang ada 2 manfaat. Yang pertama dapat merekomendasikan produk kesehatan kepada orang lain, yang kedua adalah dapat menambah penghasilan gitu ya. Dan bisa juga kalau sudah sukses itu bisa menjadikan penghasilan utama. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan selalu mengkonsumsi TPR. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo di Tokopedia atau Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.